Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 93-94, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. 12 triliun, 4 keluarga besar pun bahkan tidak mempunyai sebanyak itu, tapi bos dari Bintang 8 mampu. Karena semua orang juga tahu bahwa Bintang 8 akan menginvestasikan 40 triliun untuk konstruksi awal, dan 60 triliun untuk tahap lanjutan. Dan hanya orang hebat, yang berani membawa begitu banyak uang cash untuk judi batu akik. Ini tidak hanya tergantung finansial, melainkan juga keberanian. Saudara Rahman, kamu tenang saja, sebenarnya pada saat aku menonton video itu, aku juga belum bisa menebak identitas Saudara Rahman, hanya ayahku yang sedang dalam masa pemulihannya, dan suasana hatinya lain daripada yang lain, yang bisa menebak identitasmu. Kalau aku tidak salah, ketiga keluarga itu juga tidak bisa menebak identitasmu. Kata Jeremy dengan sangat percaya kepada Rahman, yang perlahan ekspresinya mulai berubah. Apa yang dikatakan Jeremy adalah fakta, cara berpakaian Rahman sangatlah biasa, dan perilakunya tidak mencerminkan orang yang berada, jika bukan karena ayahnya, orang secerdas dia saja tidak bisa menebaknya, bagaimana dengan yang lain. Kalau begitu aku langsung saja ya, Saudara Rahman, niat aku mencarimu hari ini, ada dua hal. Pertama, ayahku sangat menghargai kamu, dan dia ingin mengundangmu untuk bertamu di rumahku. Kedua, aku ingin mengobrol denganmu, dan apakah memungkinkan bagi kami keluarga Jordan untuk bekerja sama dengan Bintang 8. Aku tidak tahu apakah kita bisa bekerja sama atau tidak, tapi aku dari keluarga Jordan dengan tulus berharap bahwa Bintang 8 bisa secepatnya dibangun. Kata Jordan sembari menyeruput tehnya. Kata-katanya bukanlah tipu daya belaka. Sebagai pemimpin dari komunitas bisnis di kota Yuzoda, keluarga Jordan selalu berharap kota Yuzoda bisa berkembang dengan pesat. Tidak peduli apakah demi ketenaran ataupun kota maju untuk para tetua di kampung, keluarga Jordan selama beberapa dekade terakhir ini telah berkomitmen untuk melakukan pembangunan di kota ini. Ini juga merupakan salah satu alasan kenapa keluarga Jordan bisa berada di atas 4 keluarga besar ini. Oh, jika ada kesempatan aku pasti akan mengunjungi ayahmu. Dan untuk masalah kerjasama, Bintang 8 juga sangat senang bisa menjalin kerjasama lebih erat dengan keluarga Jordan. Kata Rahman sambil menganggukkan kepalanya, Bintang 8 baru saja memulai, bisa bekerja sama dengan 4 keluarga besar, merupakan hal besar bagi Rahman, dengan cara inilah, bisa membuat Bintang 8 lebih cepat untuk berkembang. Jeremy bahagia mendengar kabar baik, dia tidak menyangka ternyata Rahman begitu ramah untuk diajak bicara. Selanjutnya, mereka mulai berdiskusi mengenai proyek kerjasama, kedua belah pihak tidak pernah puas, diskusi mereka berjalan dengan lancar, dan pada akhirnya tahap pertama kerjasama mereka mengenai sebuah proyek dengan harga 10 triliun. Di tahap pertama, Rahman bersedia mengeluarkan uang sebesar 10 juta triliun kepada keluarga Jordan untuk konstruksi proyek pertama. Jika keluarga Jordan lancar dan bisa selesai lebih awal, maka akan ditambah 10 triliun untuk proyek selanjutnya. Tentu saja ini merupakan perjanjian awal dari kedua belah pihak, dan untuk kontrak kerjasama yang lebih spesifik harus dilakukan oleh tim profesional dari masing-masing perusahaan. Saudara Rahman, lusa merupakan hari ulang tahun ayahku yang ke-73, jika ada waktu, datanglah. Jeremy Jordan mengundang Rahman. Pagi atau siang ya? Tanya Rahman Wijaya. Siang jam 11 ya, kata Jeremy. Baiklah, aku akan datang tepat waktu. Kata Rahman sambil menganggukkan kepala. Mereka berdua beranjak dari duduknya, berjabat tangan dan kemudian meninggalkan kafe kopi Torabika. Luna saat ini, sudah membaik, dan pergi ke perusahaan Harmoni mengambil tasnya, lalu kembali lagi ke rumah. Setelah sampai di rumah, Luna sekaligus menjemput Agnes. Dan pulang ke rumah, dan langsung memasak. Melihat Luna tengah memasak di dapur, Rahman segera ke dapur untuk membantunya. Melihat Rahman yang sudah kembali, dia hanya meliriknya sekilas, kemudian memalingkan wajahnya ke masakannya. Beberapa hari ini Luna masih marah terhadap Rahman, sikapnya masih acuh tak acuh kepadanya. Karena beberapa hari yang lalu, Luna bertanya kepada Rahman,
seberapa banyak hal lagi yang disembunyikan Rahman darinya, tapi Rahman tidak memberitahunya, melainkan mengatakan jika bukan waktu yang tepat untuk memberitahunya. Menjadi seorang istri, melihat Rahman yang tidak terbuka kepadanya, membuat Luna sangat sedih, dan bahkan sudah 2 hari ini mereka pisah ranjang. "Biar aku saja," kata Rahman selesai dia mencuci tangan. Tanpa berbicara, Luna mencuci tangan kemudian berjalan keluar dari dapur. Pertama, dia pasti masih marah. Kedua, bakat memasak Rahman jauh lebih hebat darinya, dan Rahmanlah yang selama ini masak untuknya, jadi dia sudah terbiasa dengan masakan Rahman. Keluar dari dapur, Luna mendapati setumpuk bingkisan di atas sofa, dengan penasaran dia pun berjalan untuk melihatnya. Setelah mengetahui ternyata semua adalah perhiasan, dia pun semakin penasaran dan membuka salah satu bingkisan tersebut. Kebetulan yang dibuka oleh Luna adalah gelang tangan berlian pemberian dari Aditya. Dia pun memakainya di pergelangan tangannya, lalu melihat-lihat, tak disangka hatinya pun perlahan mulai melunak. Tentu saja dia tahu gelang berlian itu, harganya mencapai 30 miliar rupiah, dia tidak menyangka Rahman membeli gelang ini. Dia kemudian kembali membuka semua boks perhiasan, hatinya mulai tersentuh dan tak bisa berkata apa-apa. Jika dijumlahkan semua barang yang ada di sini, paling tidak mencapai sekitar 180-an miliar rupiah, berapa sisa 200 miliarnya? Tidak, 180 miliar tepatnya, karena masih ada 20 miliar di sini. Meskipun Luna begitu terharu, tapi dia tetap menyayangkan uang itu. Ternyata Rahman sangat boros, tapi dia menghabiskan uangnya semua untuk dirinya. Dia sebenarnya ingin Rahman membawa 180 miliar untuk memulai bisnisnya dengan baik, tapi siapa sangka dia menghabiskan semuanya untuk membeli perhiasan ini. Rahman tentu saja tidak mengerti isi hati Luna. Dia membawakan masakannya keluar dari dapur, dan melihat Luna menatapnya dengan pandangan yang menyeramkan. "Kenapa?" tanya Rahman. "Kamu benar-benar pemboros, 180 miliar, kamu bahkan menghabiskan untuk membeli perhiasan ini. Apa aku seorang yang gila harta? Aku tidak mau tahu, besok kamu harus kembalikan ini semua," teriak Luna kepada Rahman sambil menunjuk 11 bingkisan yang ada di sofa. Pada hari ulang tahun Wibowo Jordan yang ke-73, Rahman mengantar Agnes ke sekolah, kemudian pergi membeli 500 gram kopi Torabika. Dia mendengar dari Jeremy bahwa ayahnya suka minum kopi Torabika, maka dari itu dia pun membeli kopi Torabika untuknya. Jika bukan karena lelang, harga kopi Torabika tidak setinggi ini. Rahman membeli sebungkus kopi ini menghabiskan dana sebesar 40-an juta. Pesta ulang tahun Wibowo Jordan dirayakan di puncak villa milik keluarga Jordan. Begitu Rahman tiba di puncak villa, dia melihat belasan mobil mewah terparkir di halaman parkiran. Beberapa di antaranya Mercedes-Benz dan BMW ini merupakan mobil biasa, sedangkan Hummer, Land Rover, dan Porsche ini bisa dibilang kualitas tingkat tengah. Dan yang lebih mewah ada supercar di antaranya, Lamborghini, Ferrari, dan beberapa mobil Rolls-Royce, bahkan salah satu plat nomornya angka 8 semua. Sedangkan Rahman, dia hanya mengendarai mobil sedan Audi menuju halaman parkir. Ini membuatnya sangat menarik perhatian. Satpam yang bertanggung jawab atas vali mobil melihat Rahman dengan mobil Audinya, pandangan mereka sedikit terkejut, tapi mereka tidak bergelagat aneh. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 94, "Permisi Tuan, apakah Anda datang untuk menghadiri pesta ulang tahun keluarga Jordan?" tanya salah satu penjaga. "Iya," jawab Rahman sambil menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu berhenti di sini saja." Satpam ini sangat profesional, dia menunjukkan tempat parkir untuk Rahman. Bisa dilihat kualitas penjaga keluarga Jordan ini cukup baik. Karena ruang parkir yang sedikit sempit, maka proses parkir agak sedikit melambat. Dan saat ini, sebuah mobil Porsche memasuki halaman parkir. Melihat seorang penjaga yang kewalahan memarkirkan mobil Audi A6 ini, tiba-tiba 2 gadis turun dari mobil. "Kalian buta ya? Kenapa sebuah Audi jelek ini dibiarkan masuk dan parkir di sini? Apakah orang yang mengendarai mobil ini datang ke pesta ulang tahun kakekku?" Seorang gadis marah kepada Satpam. "Maaf, Tuan Putri kedua, dia memang mengatakan kedatangannya untuk hadir di acara ini," kata salah satu Satpam berusaha menjelaskan. Gadis ini bernama Cut Tari. Dia adalah putri dari adik laki-laki Jeremy yang bernama Anis. Sifatnya kasar dan keras kepala, hanya bergaul dengan orang kaya dan membenci orang miskin. Dan gadis di sampingnya merupakan sahabat baiknya dari kampus bernama Maya. Dia baru tiba dari Tokyo, dan Cut Tari baru saja menjemputnya dari bandara.
Rahman penasaran, lalu dia pun menjulurkan kepalanya keluar jendela. Dia melihat dua gadis muda nan cantik, salah satu dari mereka postur tubuhnya tinggi dan wajahnya tampak dingin. "Apa lihat-lihat? Cepat parkir, kalau tidak keluar saja," kata Cut Tari mengamuk yang melihat Rahman di mobil. Apalagi setelah melihat penampilan Rahman dengan model jas yang biasa, menambah rasa kesalnya. Sebenarnya Rahman telah menghabiskan uang sebesar 6 juta untuk membeli jas ini, dan jas ini baru-baru ini dibeli olehnya. Jika bukan karena memikirkan acara ulang tahun ayah Jeremy, yang mengharuskan dia untuk berpakaian formal, dia mungkin hanya akan mengenakan T-shirt saja. Suhu di kota Yusoda ini mencapai 30 derajat Celcius, dia biasanya lebih menyukai memakai T-shirt. Rahman mengerutkan keningnya, kemudian melanjutkan memarkir mobilnya. Dia malas untuk berdebat dengan Cut Tari. "Cut Tari, ini acara ulang tahun kakekmu yang ke-73 kan, kenapa ada seorang pecundang yang hadir?" kata Maya yang ikut merendahkan Rahman. "Iya benar, Maya juga bukan orang biasa, dia putri dari keluarga Molsen, keluarga terbesar nomor 1 di Bandung. Kekayaan keluarga Molsen di Bandung juga bukan tandingan keluarga Jordan. Maka dari itu, seperti seorang Rahman yang hanya mengendarai Audi seharga ratusan juta, di matanya juga hanya sekedar pecundang. Siapa yang tahu, mungkin dia rekan dari kerabat pembantuku yang ingin melihat dunia," kata Cut Tari sambil menggelengkan kepalanya. "Bisa jadi, ulang tahun kakekmu yang ke-73 ini, pasti mengundang semua orang yang ada di kota Yusoda ini, dan pasti banyak orang yang kehilangan akalnya untuk melihat dunia," kata Maya sambil mengangguk. "Benar, seperti pecundang satu ini, selain ingin melihat dunia, tentu saja ingin mengambil kesempatan untuk mendekati orang-orang penting di sini," kata Cut Tari yang melihat Rahman yang sudah memarkirkan mobilnya, dan dia bersiap untuk memasuki mobil Porsche-nya. Rahman turun dari mobilnya, melihat Maya yang tengah menatapnya dengan jijik, dia menggelengkan kepalanya, kemudian berjalan melewati Maya. Setelah keluar dari tempat parkir, dan sampai di pintu masuk villa, dia melihat para senior dari keluarga Molsen tengah berdiri menyambut tamu. Namun, Rahman tidak mengenali mereka, dia langsung berjalan masuk. Begitu memasuki lorong penyambutan, dia melihat meja registrasi tamu. Rahman berjalan ke sana dan menyerahkan bingkisan kopi yang ada di tangannya. "Mohon mengisi biodata," kata wanita parubaya yang menerima bingkisan tersebut. Di belakangnya berdiri sekitar 5-6 orang pelayan, mungkin yang bertugas untuk mengangkat barang-barang. Sesosok orang penting Wibowo Jordan yang berulang tahun, tentu seluruh masyarakat Yusoda pasti akan turut meramaikan, dan sesuatu yang diberikan bukanlah berbentuk uang, melainkan berbagai barang-barang mahal dan berharga. Dan tentu saja memerlukan beberapa pelayan untuk memindahkan barang-barang tersebut. "Rahman, kopi Torabika 500 gram. Tutur Rahman." Mendengar ucapan Rahman, tak hanya wanita parubaya yang menerima bingkisan, para pelayan yang berdiri di belakang pun menatapnya dengan jijik. Kopi dari Rahman ini merupakan hadiah kesekian kalinya yang mereka terima. Sebelumnya banyak yang sudah memberikan kopi seperti, tapi harga yang paling murah sekitar 400 juta ke atas. Baru saja mereka juga menerima 500 gram kopi, tapi jenis Huangshan Maofeng, harganya sekitar 1,6 miliar, dan kopi dari Rahman bahkan tidak bisa menandingi. "Lorong sebelah kiri," kata wanita parubaya itu dengan jijik. Begitu Rahman masuk, dia melihat ada 3 lorong, melihat tatapan wanita itu, dia sudah mengetahui, lorong yang dia lewati adalah bagian orang-orang biasa. Tidak salah lagi, pesta ulang tahun Wibowo Jordan kali ini berbeda, mungkin karena orang yang datang terlalu banyak, maka dari itu dibagi menjadi 3 lorong. Lorong yang memberi bingkisan di bawah 1 miliar, lorong yang memberi bingkisan di atas 1 miliar sampai 2 miliar, dan lorong yang memberi bingkisan di atas harga 2 miliar, dipisahkan dengan jelas. Begitu Rahman memasuki ruangan tamu, meskipun ruangan yang paling buruk, tapi juga sangat luas, dan dekorasinya juga sangat mewah, membuat orang merasa sangat nyaman. Dia mulai melihat sekeliling, ada sekitar 5-60 orang di dalam ruangan ini. Hanya saja mereka terbagi kalangan-kalangan tertentu. Masing-masing mempunyai kalangan mereka tersendiri, ada yang berkumpul mengobrol bersama, ada yang pojokan mengobrol sambil meminum teh. Yang membuat Rahman sangat berkesan adalah, di ruangan seperti ini terdapat banyak ruang-ruang hiburan. Ada ruangan karaoke, bar, kasino, ada juga klub judi batu, semuanya ada. Rahman tak mengenali seorang pun orang-orang yang ada di sini. Tidak bisa dipungkiri,
Orang-orang yang ada di sini adalah rentetan orang yang memberi bingkisan yang tidak mahal, normal jika Rahman tidak mengenal mereka. Gila? Ada yang taruhan tinggi di kasino sini, ada seorang yang menghabiskan 20 miliar dalam satu ronde, sungguh menyenangkan. Wah, pasti bos kasino lain yang datang untuk berjudi, ayo kita pergi lihat. Saudara, ayo, kita pergi meramaikan, lagi pula di sini juga membosankan. Ajak seorang pemuda yang melihat Rahman seorang diri, dan berusaha menyapa dengan ramah. Rahman meregangkan pundaknya dan juga merasakan kebosanan, lalu mengangguk dan mengikutinya pergi. Begitu memasuki kawasan kasino, dia hanya melihat kerumunan orang. Untungnya postur tubuh Rahman agak tinggi, dia langsung bisa melihat orang yang sedang berjudi di seberangnya. Melihat orang yang sedang berjudi di meja itu ternyata ibu mertuanya Rina Pratama, Rahman tak bisa berkata apa-apa, dia mulai mendesak dirinya ke dalam kerumunan orang-orang. Aku memasang 20 miliar, besar. Baru saja Rahman berhasil masuk ke dalam kerumunan, sudah mendengar Rina Pratama melontarkan kata-kata ini dengan keras dan putus asa. Dasar wanita boros, ini sudah 20 miliar terakhir, apakah kamu tidak bisa menyisihkan sedikit untukku untuk membeli peti mati? Kata Ruben dengan marah. Diam, teriak Rina Pratama yang larut dalam kekalahannya. Ibu, teriak Lisa yang ikut merasakan emosi. Baru saja dia telah kalah 60 miliar, jika kali ini juga kalah, maka semua uang yang dihasilkan Rahman untuk ayah mertuanya telah habis. Tidak hanya itu, ini malah sudah menambahkan sekitar 20 miliar lebih. Silakan tangan menepi, mulai membuka. Kata bandar judi sambil membuka lonceng dadu, 134, 8 poin, kecil. Melihat hasil akhirnya, wajah Rina Pratama berubah menjadi pucat pasi, Ruben hampir saja pingsan, dan wajah Lisa semakin tidak sedap dipandang. Uang yang dihasilkan Rahman di ajang pertemuan akbar barang antik sekitar 80 miliar, ludes begitu saja. Oleh Rina Pratama, bersambung.